Halo Sobat Acis, kembali lagi bersama kami Acis Indonesia. Hari ini saya akan mendemokan secara singkat aplikasi Stock Ledger POS atau Point of Sales by Acis. Pertama kita masuk dulu ke aplikasi Stock Ledger POS-nya. Untuk tampilannya akan seperti ini. Sebelum kita masuk ke cara penggunaannya, kita setting dulu untuk master datanya. Nah, di sini ada fitur master data. Kita di sini bisa tambahkan untuk metode bayar. Nah, misalkan di sini metode bayarnya adalah pakai debit card. Nah, ini bisa kita samakan ya, debit card. Lalu akunnya masuknya ke misalkan ke bank utama. Terus ini kita simpan. Nah, nanti akan ada di sini daftar metode pembayarannya. Setelah itu, kita juga bisa menambahkan barang atau stok ya. Kalau belum ada barangnya bisa kita tambahkan juga untuk stok barangnya. Lalu di sini kita juga bisa menggunakan promo. Nah, ini promonya misalkan kita buat di sini nama kode promonya misalkan di sini ada kode ceria. Terus barang promonya juga kita bisa pilih barang promo apa saja seperti itu. Lalu untuk jenisnya bisa kita pilih jenis diskonnya itu dalam bentuk persentase ataupun nominalnya. Kalau kita pilih persen, maka di sini default untuk diskonnya kita tulis mau berapa persen, terus potongan kalau misalkan kita pilih yang potongan nominal, default untuk nominalnya berapa. Seperti itu. Lalu kita buat tanggal mulainya tanggal berapa, terus bulannya, tahunnya, terus selesainya di tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Ketika kita simpan, nanti akan ada daftarnya seperti ini. Periodenya ini nanti misalkan dari tanggal 29 sampai tanggal 30 untuk semua barang yaitu promo ceria. Nah, kita juga bisa gunakan poin di sini. Misalkan kita setiap pembelajaran 10.000 itu dapat 1 poin. Dan di sini untuk nilai potongan rupiahnya, misalkan kita menukarkan 1 poin, berarti kita terpotong 100 rupiah gitu. Dan minimum poin yang boleh ditukar misalkan adalah 100 poin. Ini kita tinggal simpan aja. Setelah itu, di sini juga ada menu untuk persediaan, misalkan stok di gudang kita masih kosong nih sebelum kita jualan, kita harus menambahkan stok. Nah, ini kita buat penerimaan barangnya. Nah, kita pilih barang apa saja yang mau kita terima. Misalkan ini, equil ini, terus diterimanya di gudang mana, tanggal berapa, jumlah yang diterima, misalkan berapa piece. Di sini misalkan kita tulis 20 piece. Nah, harga per unitnya itu adalah berapa? Kita misalkan harganya itu adalah 65.000 gitu ya. Harga dari si barang equilnya ini. Lalu akun lawannya kita pilih ke persediaan. Kita simpan dan nah, ini kita simpan transaksinya. Setelah itu juga kita juga bisa adjustment stock. Nah, di sini kalau kita mau ngurangin barang juga kita bisa pilih barangnya, pilih gudangnya. Lalu di sini perubahan kuantitasnya kalau misalkan berkurang, kita ketik aja misalkan -1. Nah, alasannya apa? Hilang atau sebagainya ya. Tinggal kita simpan adjustment seperti itu. Nah, masuk ke cara penggunaan POS-nya sebagai kasir. Nah, di sini kita klik menu penjualan, klik yang shift kasir, kita buka shift-nya terlebih dahulu. Kalau ada saldo awal kasnya, kita bisa masukin saldo awalnya, lalu kita buka shift. Di sini ada menu kasir POS, kita gunakan. Nah, di sini saya contohnya ada pembelian bucket bread, terus Equus Parking. Nah, di sini ada nominalnya Rp137.200. Kita bisa pilih metode pembayarannya, mau tunai, debit card, atau kris. Misalkan kita pilihnya tunai. Kita pilihnya tunai, masuknya misalkan ke kas utama.
Nah, harganya kan 137.000. Misalkan si customernya itu memberikan uang sebesar 150.000. Maka nanti di sini juga ada kembaliannya. Lalu kita klik bayar. Setelah selesai kita bisa cetak struknya. Nah, untuk tampilan struknya nanti akan seperti ini ya. Nah, tadi karena kita pakai diskon ceria untuk semua barang, maka setiap barang yang dijual akan muncul nilai diskonnya. Nah, ini. Nah, nanti di sini ada nominal tunainya berapa dan kembalinya berapa. Kita bisa langsung cetak struknya. Ini untuk penggunaan mesin POS-nya atau aplikasi stock ledger POS-nya. Setelah itu untuk transaksi yang sudah kita buat, kita juga bisa lihat daftarnya di daftar penjualan. Nah, ini tinggal kita refresh, nanti akan muncul semua transaksi penjualan yang sudah kita input di stock ledger POS-nya ini. Setelah itu, kita juga bisa input biaya. Nah, contohnya di sini kategorinya biaya internet, nominalnya misalkan 260.000. Nah, lalu di sini kita tulis keterangannya. Misalkan seperti ini, metodenya adalah transfer. Kita pilihnya dari bank utama misalkan. Kalau mau kasih catatan juga boleh. Kalau sudah selesai, kita tinggal simpan biayanya. Nah, nanti akan muncul di laporan juga ya. Nah, untuk laporannya ada dua, laporan laba rugi dan laporan POS. Untuk laporan laba rugi nanti akan seperti ini. Jadi kita bisa pilih atau filter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, nanti di sini ada pendapatannya sekian, HPP-nya sekian, laba kotor kita sekian, terus biaya yang kita keluarkan sekian. Nanti di sini ada laba atau rugi bersihnya. Nah, seperti ini untuk laporan laba ruginya. Lalu untuk laporan POS-nya, kita bisa klik laporan POS. Nah, kita bisa pilih nih, mau penjualan per pelanggan, penjualan per barang, atau penjualan per shift, kita juga bisa nih. Kita tampilkan, misalkan per hari ini. Nah, misalkan seperti ini, sampai dengan hari ini juga ya. Nah, ini kita klik tampilkan. Nah, nanti di sini ada shift-nya. Misalkan admin shift 3, penjualannya sekian-sekian. Nah, seperti itu. Lalu juga ada penjualan per metode bayar. Kita bisa tampilkan. Nah, bayar pakai cash sekian, pakai kris sekian, atau juga penjualan per barangnya. Nanti bisa ditampilkan nih. Bucket bread-nya sudah terjual sebanyak 3 kuantiti dengan total harga sekian. Nah, nanti akan ada list-listnya. Lalu kalau mau tutup shift atau tutup kasir, kita ke menu penjualan lagi, ke shift kasir, lalu di sini kita tutup shift, kita masukin nominal yang uangnya kita terima berapa. Gitu. Terus tinggal diklik tutup shift. Nah, di sini aja juga ada dashboard. Dashboard itu nampilin transaksi-transaksi yang udah kita buat di aplikasi Stock Ledger POS-nya ini. Nanti akan ada bagan atau diagram ya, akan ada diagram juga. Nah, ini ada informasi barang terlaris, serta ada transaksi-transaksi terakhir yang kita buat. Lalu, untuk desain cetakannya juga kita bisa edit sedikit ya di sini. Kita klik pengaturan, terus desain struk. Nah, setelah itu nanti kita bisa berikan nama toko kita, terus lebar kertasnya bisa kita setting, terus pilihan printernya juga nanti kita bisa pilih ya. Setelah itu kita masukkan teksnya kalau misalkan mau ada tambah alamat di sini, seperti itu. Terus bagian footernya juga bisa kita masukkan. Nah, ini kita bisa simpan desain. Jadi nanti ketika kita print print transaksinya akan seperti ini, keluar nama dari toko kita, alamat, nomor transaksinya, tanggal, kasirnya siapa, pelanggannya siapa, terus nanti di sini ada barang-barang yang kita beli beserta dengan promonya dan total harganya.
Dan itulah tadi cara penggunaan dari aplikasi Stock Ledger POS. Semoga membantu teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya.